Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, namun izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa kegiatan untuk sepekan ini. Doa pagi diadakan secara online dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Dan doa malam diadakan secara online setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dinyembah.
kita nyatakan nama Tuhan yang dahsyat, nama Tuhan yang berkuasa. sungguh-sungguh menyembah Dia. Kita mau nyatakan bahwa Dia hanyalah satu-satunya penyelamat di dalam kehidupan kita.
anugerah terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya mau bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya Engkau lah satu-satunya penyelamat dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah pilih Tuhan untuk menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kau yang akan urapi, Kau yang akan berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat segalanya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Tentunya luar biasa bukan? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan mengikuti ibadah baik secara online dari rumah kita masing-masing ataupun ibadah secara tatap muka di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari kita sudah masuk di akhir bulan November. Artinya tinggal beberapa hari kita akan mengakhiri tahun 2021. Hampir 2 tahun kita hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak enak, yaitu di kondisi pandemi COVID-19. Kita berharap situasi seperti ini akan segera berakhir dan kita akan kembali hidup normal seperti di masa-masa yang lalu. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan segera dipulihkan dari berbagai-bagai persoalan, termasuk persoalan perekonomian, persoalan kesehatan, studi anak-anak, dan lain-lain. Dan akhirnya keadaan kita semua akan menjadi lebih baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah khotbah tentang menang atas pencobaan. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Karena dampak pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh ke semua lini. Ekonomi kita berantakan. Tidak sedikit orang menutup usahanya karena sepi. Banyak pabrik memilih untuk berhenti karena terlalu berat untuk membayar gaji pegawai-pegawainya. Tidak sedikit orang-orang kehilangan pekerjaan. Kita juga masih berduka dikarenakan saudara-saudara kita meninggal karena COVID-19 ini. Dan juga kita sedang diperhadapkan dengan ancaman gelombang yang ketiga COVID-19. Studi anak-anak kita berantakan dikarenakan sekolah online saya anggap tidak maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang pencobaan sepertinya sudah tidak asing lagi bagi setiap orang percaya. Pencobaan akan menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Artinya, saat kita memutuskan percaya kepada Yesus, maka kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan tidak memandang bulu. Dia bisa datang kepada orang kaya. Dia bisa datang kepada orang miskin. Dia bisa datang kepada orang pandai. Dia juga bisa datang kepada orang yang bodoh. Dengan singkat kata, pria wanita, tua muda akan berhadapan dengan yang namanya pencobaan.
Bahkan pencobaan yang selesai, maka akan muncul pencobaan-pencobaan yang lainnya. Seumur hidup kita akan terus menghadapi yang namanya pencobaan. Bahkan Yesus sendiri dicobai iblis di padang gurun. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kita harus merespon dengan benar yang namanya pencobaan dengan sikap hati yang benar, yaitu bergembira. Ayat ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada masalah yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, dan semua ada dalam kendali Tuhan. Kata bergembiralah di sini bukan berarti kita senang mengalami pencobaan. Namun ini tentang sikap hati dan pola pikir yang benar. Tidak ngomel, tidak kecil hati, dan tidak menyerah ketika pencobaan datang. Melainkan memahami bahwa di balik semua peristiwa ada maksud Tuhan yang mulia. Kalau kita lulus, maka kita masuk dalam level rohani yang lebih tinggi. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita diminta untuk berbahagia saat kita menghadapi pencobaan? Yang pertama, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan meninggalkan saudara, dan Dia tidak akan membiarkan saudara. Mungkin suami kita tidak meninggalkan kita, namun seringkali suami membiarkan kita. Mungkin istri kita tidak meninggalkan kita, namun seringkali dia membiarkan kita. Namun Allah berjanji, Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terlebih saat kita sedang menghadapi pencobaan-pencobaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita diminta untuk berbahagia atau bergembira saat kita sedang mengalami pencobaan? Karena Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya tidak mungkin, saudara, menyuruh anak saya untuk mengangkat tabung LPG yang beratnya 15 kilo. Karena saya tahu seberapa besar kekuatan anak saya. Berbeda kalau yang berat 3 kilo, tabung yang kecil, saudara. Saya tahu dengan persis bahwa anak saya punya kekuatan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Ia tidak akan pernah mengizinkan pencobaan datang melebihi daripada kekuatan kita. Yang ketiga, kenapa kita diminta untuk bergembira saat kita sedang mengalami pencobaan? Karena pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat perjalanan bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir dan dikejar oleh tentara-tentara Firaun. Di hadapan mereka ada laut Teberau, saudara. Di seberang samping kanan ada bukit berbatu-batuan. Di sebelah kiri juga ada bukit batu. Untuk kembali mereka akan berhadapan dengan tentara Firaun. Di saat tidak ada jalan, Tuhan bukakan jalan dengan cara membelah laut Teberau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat-saat ini saudara sedang mengalami jalan buntu karena pencobaan, percayalah Allah sanggup membukakan laut Teberau buat saudara. Di dalam Yesus tidak ada jalan yang buntu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu saudara ketahui bahwa pencobaan tidak selalu berbicara tentang kekurangan. Yang perlu saudara ketahui bahwa pencobaan tidak selalu berbicara tentang sakit penyakit. Pencobaan tidak selalu berbicara tentang penderitaan.
Pencobaan tidak selalu berbicara tentang aniaya. Namun, pencobaan bisa datang dalam bentuk kekayaan. Pencobaan bisa datang dalam bentuk kelimpahan. Pencobaan bisa datang dalam bentuk kemapanan. Bahkan pencobaan bisa datang dalam bentuk kesuksesan. Contoh Yusuf. Yusuf dicobai atau Yusuf mendapatkan pencobaan, bukan pencobaan dalam bentuk kekurangan, bukan pencobaan dalam bentuk sakit penyakit, bukan pencobaan dalam bentuk aniaya, bukan pencobaan dalam bentuk penderitaan. Namun pencobaan dari istri Potifar yang setiap hari mengajak Yusuf untuk selingkuh. Artinya, kalau hari ini dia gagal menjatuhkan Yusuf, maka esok hari istri Potifar akan mencobai lagi untuk mengajak Yusuf selingkuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati, iblis adalah pribadi yang tekun. Kalau hari ini iblis tidak bisa menjatuhkan saudara, maka esok dia akan mencoba lagi untuk menjatuhkan saudara. Kalau besok dia tidak bisa menjatuhkan saudara, dia akan coba minggu depan untuk menjatuhkan saudara. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, lebih mudah bertahan dalam kekurangan dibandingkan bertahan dalam kelimpahan. Mungkin saat kita tidak punya uang, sulit buat kita untuk jatuh dalam dosa perselingkuhan. Tetapi akan berbeda saat kita punya banyak uang, saudara. Semua kita bisa beli, termasuk perselingkuhan dan berbagai macam dosa. Oleh sebab itu hamba Tuhan itu mengatakan lebih mudah bertahan dalam kekurangan dibandingkan bertahan dalam kelimpahan. Dari mana datangnya pencobaan? Kata pencobaan dalam bahasa Yunani itu ditulis peirasmos, menunjuk kepada penganiayaan, menunjuk kepada kesulitan yang datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia atau dari si iblis. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas ayat ini menyatakan bahwa pencobaan bukan datang dari Allah, melainkan pencobaan datang daripada si iblis. Kesimpulan bahwa pencobaan itu datang dari iblis dan ujian itu datang daripada Allah. Bisa saja seseorang mendapatkan sebuah masalah atau kesukaran atau musibah. Namun hal itu dapat dibagi dua. Yang pertama dalam bentuk pencobaan dari si iblis, dan yang kedua dalam bentuk ujian dari Allah. Soalnya sama, namun tujuannya berbeda. Masalahnya sama, namun tujuannya berbeda. Iblis memberikan pencobaan lewat masalah dengan tujuan agar seseorang jatuh dalam pencobaan tersebut dan akhirnya berdosa dan terpisah daripada Allah. Soal yang sama, masalah yang sama, namun Allah pakai itu sebagai ujian dengan tujuan mendatangkan ketekunan dan pemurnian iman seseorang. Ada seseorang, saudara, seorang ibu yang sedang berjalan membawa sebuah televisi ke tempat pegadaian dengan maksud untuk menggadaikan televisinya sebesar Rp200.000. Kenapa? Dikarenakan di rumahnya sedang ditunggu oleh seseorang yang akan menagih hutang sebesar Rp200.000, saudara. Jadi ibu ini berjalan dengan membawa sebuah televisi. Tujuannya adalah tempat pegadaian. Namun apa yang terjadi di tengah jalan, saudara? Ibu ini berhenti karena ia melihat ada sebuah dompet jatuh di jalan. Ketika dia buka isi dompet tersebut, isinya Rp200.000. Lalu dia berpikir, apakah ini pertolongan Tuhan untuk menjawab persoalan yang sedang dia alami? Saat itu juga ada orang yang menunggu di rumah menagih hutang sebesar Rp200.000.
Dia bergumul, saudara, selama 4 jam. Apakah ini pertolongan datang dari Tuhan? Namun Roh Kudus berbicara kepada ibu ini. Roh Kudus berbicara, kembalikan dompet itu, karena itu bukan milikmu, itu bukan punyamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di dalam dompet itu bukan hanya saja ada 200.000 rupiah, namun di dalamnya itu ada kartu ATM, ada kredit card, dan juga terselip sebuah KTP yang jelas menunjukkan siapa pemilik dompet tersebut, di mana rumah pemilik dompet tersebut. Jadi selama 4 jam ibu ini bergumul, saudara. Apakah uang itu akan diambil 200.000 lalu dibayarkan kepada orang yang sedang menunggu, yang sedang menagih uangnya? Atau uang tersebut, dompet tersebut dikembalikan kepada si pemilik, sebab nama dan alamatnya ada di dalam KTP, di dalam dompet tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 jam ibu ini bergumul untuk hal itu. Akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan dompet itu kepada si pemilik, karena dia sadar ini bukan miliknya. Ia harus kembalikan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia datang ke rumah orang yang kehilangan dompet tersebut, disambut dengan baik, dan orang tersebut sangat bersukacita karena dompetnya sudah kembali. Bukan hanya sekedar uang 200.000 yang hilang, saudara, namun di dalam-dalamnya itu ada surat-surat yang sangat penting. Pengurusan ATM, KTP, kredit card, itu akan membuat dia sangat sulit. Oleh sebab itu dia senang sekali ibu ini mengembalikan dompet yang terhilang. Akhirnya, saudara, ibu itu, orang yang kehilangan dompet itu masuk ke dalam rumah, lalu ia mengambil uang 300.000 ditambahkan dengan 200.000 yang ada di dompetnya. Diberikanlah uang tersebut kepada ibu yang menemukan dompet. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dengan uang 500.000 ia bisa pulang ke rumah dan mengembalikan uang pinjaman sebesar 200.000. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu ini diberkati. Namun lebih daripada itu, ibu ini sudah mengalami kemenangan dalam pencobaan, dan ia juga mengalami ujian yang imannya semakin bertumbuh, imannya semakin dimurnikan. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Ayub. Suatu saat iblis mencobai Ayub dengan cara, dalam 1 hari Ayub kehilangan seluruh hartanya. Dalam 1 hari Ayub kehilangan semua anak-anaknya. Dalam 1 hari Ayub mendapatkan penyakit borok sekujur tubuhnya, saudara. Pencobaan ini datang dari si iblis, dengan maksud tujuan agar Ayub berbuat dosa dan mengutuki Allah sehingga terpisah dari Allah. Ayub 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, soal yang sama, masalah yang sama, Allah pakai juga untuk menguji iman Ayub. Di dalam Ayub 23 ayat ke-10, Ayub mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub sudah menang atas pencobaan. Ia tidak berbuat dosa, ia tidak mengutuki Allah. Namun sebaliknya, ia juga mengalami peningkatan level, pemurnian iman. Ayub mengatakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya mengalami kemenangan atas setiap pencobaan? Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk tidak jatuh dalam pencobaan,
Yesus menasehati kita, saudara, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga memiliki arti kita harus tetap waspada, karena musuh kita adalah iblis. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi, iblis adalah pribadi yang tekun dan tidak mudah menyerah. Kalau hari ini iblis tidak bisa menjatuhkan saudara, maka ia akan coba besok, ia akan coba minggu depan, ia akan coba tahun depan. Berjaga-jagalah dan berdoa. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan kata sambung yang dipergunakan adalah dan, bukan atau. Artinya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan, berjaga-jaga dan berdoa. Dan cara penulisannya pun bukan berdoa dan berjaga-jaga, melainkan berjaga-jagalah dan berdoa. Perhatikan urutannya. Artinya, untuk bisa berjaga-jaga dengan baik, kita harus disertai dengan doa. Ada 3 hal supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam pencobaan. Arti berjaga-jagalah, saudara. Yang pertama, usahakan kerohanian kita tetap on fire. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika singa itu sedang mencari orang yang siap ditelan, maka langkah singa itu akan terhenti karena menjumpai orang tersebut sedang on fire atau rohnya sedang menyala-nyala, dan singa itu akan mencoba lagi keesokan harinya. Namun rencananya itu menjadi gagal kembali ketika menjumpai orang tersebut tetap sedang on fire, saudara. Rohnya menyala-nyala. Oleh sebab itu, di masa pandemi ini, usahakanlah kondisi rohanimu tetap on fire dengan cara bangun persekutuan yang intim dengan Yesus, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan memuji Tuhan. Ada 3 hal kita dapat mengalami kemenangan dalam setiap pencobaan, yaitu dengan berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga yang kedua adalah hadapi setiap cobaan dengan sukacita atau hati yang gembira. 1 Petrus 1 ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah jika kita menghadapi sebuah pencobaan, kita perlu menganggapnya atau menyikapinya dengan sikap yang berbeda, yaitu dengan sikap sukacita. Memang biasanya setiap orang yang mengalami cobaan pasti dengan susah hati, sukar rasanya untuk bahagia atau sukacita. Tetapi justru ketika kita menghadapi dengan sukacita, hal itu merupakan satu kekuatan yang akan membuat kita kuat menghadapi cobaan tersebut. Menghadapi masalah dengan sukacita akan memberi kita energi dan kekuatan khusus, sehingga melihat masalah bukan lagi sebagai suatu ancaman, melainkan sebuah kesempatan untuk berkarya bagi kerajaan surga. Ada 3 hal supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam setiap pencobaan, yaitu sikap berjaga-jaga. Yang ketiga adalah hadapi dengan bersyukur. Kenapa kita bersyukur dalam menghadapi pencobaan? Karena setiap pencobaan seperti sebuah ujian yang jika kita bisa menghadapinya, maka kita akan menjadi pemenang, dan sebagai pemenang ada mahkota yang menanti. Firman Tuhan berkata bahwa apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapa di surga memberi kita yang baik dan sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat ini ada banyak orang yang sedang menghadapi banyak pencobaan. Kita tahu pencobaan itu datang daripada si iblis.
Namun Tuhan akan ubah pencobaan itu menjadi sebuah ujian, supaya iman kita semakin murni, supaya kita menjadi orang yang tekun pada akhirnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menasihati kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Kita sadar kita makhluk yang sangat terbatas. Oleh sebab itu diperlukan doa untuk kita tetap bisa waspada. Dengan cara yang pertama, saudara, mari yang pertama, upayakan supaya rohanimu tetap on fire. Ketika pencobaan datang, maka engkau akan mengalami kemenangan atas pencobaan. Yang kedua, mari sikapi pencobaan dengan hati yang bergembira. Dan yang ketiga, mari sikapi pencobaan juga dengan hati yang bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu kami mau senantiasa untuk mengalami kemenangan dalam setiap pencobaan-pencobaan, supaya Tuhan mengubah setiap pencobaan itu menjadi sebuah ujian dalam hidup kami, yang pada akhirnya iman kami semakin murni, yang pada akhirnya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun firman ini akan hidup, akan memulihkan, memotivasi kami, memimpin kami, untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang sedang ikut ibadah, baik di tempat ini maupun secara online, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan mereka. Setiap pencobaan-pencobaan yang sedang mereka hadapi, mari biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan dalam setiap pencobaan demi pencobaan. Hamba berdoa untuk jemaat MDC Magelang yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul dengan keuangan mereka, dengan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan menolong, memelihara mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Sebab kami tahu pertolongan-Mu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Bahkan kami percaya di masa pandemi inilah kesempatan yang paling baik untuk Tuhan menyatakan pemeliharaan, untuk Tuhan menyatakan perlindungan atas setiap jemaat MDC Magelang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi semua yang mengikuti siaran online dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kiranya berkat dari Bapa di surga itu tercurah dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus di dalam penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.